Asri Gunawan kembali menemani Anda untuk mengulas Harian Kompas edisi hari ini Sabtu 11 Mei 2024. Saudara, libur panjang akhir pekan sejak hari Kamis kemarin sampai hari Minggu besok tentu ini menjadi momen yang dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur. Ada yang memilih untuk menghabiskan waktu beristirahat di rumah, tapi mayoritas masyarakat ini memanfaatkan waktu libur untuk berwisata, salah satunya ke tempat-tempat wisata, yakni salah satunya yang ada disajikan di halaman muka Harian Kompas hari ini. Ini adalah foto di Pantai Seminyak Bali, di mana ini menunjukkan para wisatawan menikmati matahari terbenam atau sunset di Pantai Seminyak Kabupaten Badung, Bali pada hari Jumat kemarin, 10 Mei 2024. Libur panjang akhir pekan ini dimanfaatkan sejumlah warga untuk berwisata, salah satunya dengan mengunjungi destinasi wisata favorit seperti Pulau Bali. Dan tentunya di Bali khasnya tentu pantai. Jadi ini merupakan memang salah satu destinasi wisata yang paling banyak diburu, menikmati sunset, menikmati libur panjang akhir pekan di Bali tentunya untuk bisa merecharge atau mengembalikan energi untuk nanti sebelum kembali bekerja di hari Senin mendatang. Dari informasi soal libur panjang akhir pekan atau wisata, ada juga informasi terkait dengan politik, saudara. Di halaman muka Harian Kompas ini ada di pojok kanan atas, di mana ini informasi terkait dengan Partai Amanat Nasional atau PAN yang berpotensi mengikuti jejak sejumlah partai politik yang tak kunjung berganti ketua umumnya setelah Zulkifli Hasan ini didukung untuk menjabat periode ketiga Partai Amanat Nasional di tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Dukungan kepada Zulkifli Hasan untuk menjabat periode ketiga Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN kian menguatkan gejala mandeknya regenerasi kepemimpinan di pucuk pimpinan partai politik. Partai Amanat Nasional yang lahir dari rahim reformasi menyusul partai seperti PDI Perjuangan, Gerindra, dan Nasdem yang tak kunjung berganti ketua umum. Imbas dari sistem kaderisasi dan demokrasi di internal partai yang tak berjalan meski proses demokratisasi Indonesia sudah berlangsung 25 tahun, saudara. Dukungan untuk Zulhas dari 38 pengurus PAN tingkat provinsi dan juga organisasi sayap PAN dalam Rakornas kemarin ini dibacakan Ketua DPW PAN Jawa Barat Desi Ratnasari. Dukungan diberikan karena Zulhas dinilai berhasil memimpin PAN yang didirikan sebagai partai nasionalis religius yang bersifat inklusif serta menjunjung tinggi moralitas agama, nilai kemanusiaan, dan kemajemukan. Selain itu, Zulhas juga dinilai mampu mengatasi berbagai tantangan, diantaranya mampu meningkatkan perolehan suara di pemilu 2024 serta meraih kursi di DPR RI. Meski pengurus dan kader ini bulat mendukung Zulhas, namun PAN akan tetap menggelar kongres untuk menentukan ketua umum PAN periode 2025 sampai dengan 2030, yang mana kongresnya ini nanti akan digelar pada tahun 2025. Di sisi lain, saudara, peneliti senior Pusat Riset Politik BRIN, Firman Nur, melihat justru ada problem di tubuh PAN pada era kepemimpinan Zulhas, di mana PAN ini dinilai tidak pernah lagi melakukan kritik kepada penguasa, padahal PAN lahir dari rahim reformasi yang menekankan pentingnya pembatasan dan masa kekuasaan serta demokrasi. Nah, ini menarik untuk dicermati, saudara, bagaimana kemudian perkembangan penunjukan ketua umum untuk dicermati, saudara, bagaimana kemudian perkembangan penunjukan ketua umum Partai Amanat Nasional, apakah nanti akan ada nama baru dalam Kongres atau justru tetap mengusung atau mendukung Zulkifli Hasan sebagai ketua umum Partai Amanat Nasional, yang mana ini tentu akan menjabat pada periode ketiga untuk tahun 2025 sampai dengan 2030. Kita lihat lagi informasi lain masih di halaman muka Harian Kompas, saudara. Ini terkait dengan informasi dari kelautan dan perikanan, di mana ada pengiriman benih-benih lobster ke luar negeri mulai berlangsung sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah untuk membuka keran ekspor benih lobster, di mana sejalan dengan itu pengiriman lewat jalur tidak resmi atau penyelundupan benih-benih lobster juga
terus berlanjut. Ekspor resmi benih-benih lobster sebanyak 17 box atau 85.000 ekor dikirim melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat 10 Mei 2024 yang dilakukan PT Mutagreen Aquaculture International. Sehari sebelumnya, saudara, pada hari Kamis 9 Mei, pengiriman benih-benih lobster oleh perusahaan itu sempat tertahan di Bea Cukai karena ada dokumen yang belum lengkap, yakni dokumen PEB atau pemberitahuan ekspor barang. Hingga saat ini, saudara, tercatat ada 5 perusahaan eksportir benih-benih lobster asal Vietnam yang bekerja sama dengan perusahaan dalam negeri dan sudah berbadan hukum. Pemberian izin ekspor benih-benih lobster tidak lantas menyurutkan kasus penyelundupan benih, saudara. Di Jambi, sebanyak 24 box atau setara 183.000 ekor dengan nilai jual ditaksir sekitar 27,45 miliar rupiah diselundupkan lewat jalur darat dengan menggunakan mobil. Ini tentu menjadi fokus di mana aparat penegak hukum juga terus gencar mencegah penyelundupan benih-benih lobster baik dengan operasi mandiri maupun melibatkan aparat gabungan. Dari informasi dalam negeri, kita beralih ke informasi lain dari mancanegara. Tentunya ini terkait dengan perang Israel-Hamas, saudara. Di mana situasi Gaza makin tak menentu, PBB ini akan menggelar pemungutan suara. Situasi Gaza semakin tidak menentu pasca kegagalan perundingan gencatan senjata, Israel kembali menyerang Rafah. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di pinggiran kota Rafah pada Jumat 10 Mei 2024. Pertempuran itu membuat jalur-jalur perlintasan penting, baik untuk pengungsian maupun memasok bantuan, tidak dapat diakses. Ratusan ribu pengungsi untuk sementara tertahan di Gaza Utara yang telah hancur akibat serangan Israel di paruh awal perang. Sementara itu, ratusan ribu pengungsi lainnya dilaporkan tersebar tak tentu demi menghindari pertempuran. Sebagian tinggal di kamp pengungsi yang dikelola Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sebagian lagi ini tinggal di tenda-tenda kumuh. Seorang pejabat pada Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB, Georgios Petropoulos, mengatakan bahwa tertutupnya akses bagi pengungsi serta misi bantuan membuat makanan dan evakuasi medis terhenti. Menurutnya, jika pertempuran tak segera dihentikan, PBB akan kehabisan makanan untuk didistribusikan di Gaza Selatan. Majelis Umum PBB, saudara, ini dijadwalkan akan melakukan pemungutan suara untuk resolusi terkait hak dan keistimewaan untuk Palestina. Resolusi itu juga terkait dengan desakan kepada Dewan Keamanan guna mempertimbangkan kembali permintaan Palestina untuk menjadi anggota PBB yang ke-194. Dan informasi lain, saudara, dapat Anda simak atau Anda baca di Harian Kompas atau mengakses melalui kompas.id.